Gue akan ceritain lu sesuatu yang lu harusnya tahu 5 tahun lalu, tapi nggak ada yang kasih tahu ke lu. Bayangin ada seseorang nabung uang 10 juta rupiah di bank tahun 1998, 28 tahun kemudian ya, uang 10 juta ini berkurang ya, purchasing power-nya cuma jadi 1,3 juta rupiah. 8,7 juta rupiah itu menghilang begitu saja. Minus 87% ya dari value sebelumnya. Mata uang dari rupiah ini ya kehilangan value-nya. Ini gue tunjukin chart di sebelah sini ya. Jadi kalau kalian ada uang 1 juta rupiah ya di tahun 1998, sekarang itu udah sisa 100 ribuan doang. Dan seseorang ini kehilangan 8,7 juta tanpa dia ngelakuin apa-apa, tanpa ada market crash dari saham atau kripto ya. Dia itu cuma nggak ngapa-ngapain. Dia cuma store duit dia itu di bank. Dan orang ini itu bukan orang bodoh, dia itu cuma percaya sama cerita yang dia dengar di umur 20. Bahwa di umur 20, beberapa puluh tahun yang lalu, dia mendengar bahwa bank itu aman. Ya, rupiah itu lu tinggal store aja. Lu yang penting itu nabung aja. Nabung itu lu bisa jadi kaya gitu. Disiplin yang penting. Lu taruh store duit lu tuh di bank. Guru pada saat SMA itu nggak ngasih literasi finansial yang bener. Financial TikTokers ngomongnya itu, oh nabung di bank aja udah penting gitu. Data-data itu nunjukin, oh nabung di bank itu angkanya itu masih sama kok. Ya kenyataannya memang angkanya itu masih sama. Tapi purchasing powernya itu nggak sama lagi. Harga-harga barang di Indonesia itu naik 7,7 kali lipat dalam 26 tahun belakang. Jadi kalau ada barang nih, harga 100 ribu tahun 19 atau tahun 2000 anggapannya, sekarang di tahun 2026 ini jadi 770 ribu. Dan semua data ini accessible di BPS, Badan Pusat Statistik, dan kalian bisa cek actually di public datanya. Jadi gue nggak ngomong sembarangan. Makanya dalam video ini, gue pengen bahas kenapa menurut gue, mata uang kita, rupiah, itu didesain untuk melemah dan didesain untuk kalah. In fact ya, nggak cuma rupiah doang, tapi seluruh fiat currency itu didesain buat kalah. Dan gue bakalan sharing ke kalian solusinya itu kayak gimana untuk menghindari dari kekalahan rupiah ini. Mayoritas orang itu nggak bakalan setuju dan nggak bakalan percaya. Orang itu bakalan bilang, oh bank itu aman, ya store aja rupiah, ya atau nggak US dollars itu juga bisa melemah. Tapi dalam video ini, gue pengen sharing ke kalian bahwa pattern itu selalu berulang. Sebelum itu ya, kalian itu harus tahu ya sejarah dari rupiah yang sebenarnya nggak pernah diceritain di sekolah manapun, ya nggak pernah diajarin di sekolah. Jadi awalnya, kalau kalian cari ya, rupiah itu lahir sebagai simbolis kemerdekaan ya di 30 Oktober 1946. Rupiah ini lahir di masa-masa pas chaos. Ini pada saat pos perang. Dulu itu baik banget mata uang itu sangat saling bersaing. Dulu itu nikah dari Belanda gitu ya, terusnya mata uang dari Jepang pengen naklukin dari Indonesia ini. Tapi karena kita nggak pengen ditaklukin dulu ya, makanya diciptakan yang namanya itu rupiah. Pemerintah itu cetak uang buat nutupin defisit, dan pertama kali ya rupiah itu didirikan ini masih 3,8 rupiah per 1 US dollar. Dulu ya, semua orang itu masih percaya sama government system. Jadi rupiah itu dulu semua orang percaya, tapi pemerintah dulu itu diam-diam tanda kutip cetak duit. Pemerintah itu dulu cetak duit ya sampai terjadi itu hyperinflation ya, karena nggak di track ya, dulu itu udah nggak ada backingannya ya, rupiah itu nggak di back sama apa-apa. Berbeda dengan US dollars, dulu US dollars itu di back sama gold, tapi rupiah itu nggak di back, belum di back sama apa-apa dulu. Presiden Soekarno ya dulu itu melakukan yang namanya itu redominasi atas rupiah, jadi nolnya itu dicoret tiganya. Jadi uang yang awalnya 10 ribu itu dicoret 3 jadi 10. Kalau 100 ribu itu dicoret 3 belakangnya jadi 100. Kenapa? Tujuannya biar nolnya itu nggak kebanyakan. Dan ini mempengaruhi psikologis dari masyarakatnya. Karena ketika nolnya itu kebanyakan, lu kalau cek dolar Zimbabwe gitu, itu nolnya udah kebanyakan. Negara itu jadi semakin lemah. Makanya US dollar, 1 dolarnya itu satu itu kuat banget. Kalau lu lihat 1 dolar US dollar tuh sekarang kemarin tuh bahkan itu 17.300. Dan ini yang nggak ada dalam sejarah ya. Dulu pada saat Presiden Soekarno memimpin ya di tahun 1960-an, itu setiap tahun inflasinya itu 100% guys. Pada saat itu Presiden Soekarno itu lagi pengen diriin beberapa gedung-gedung kayak misalnya Monas ya, GBK, semuanya pengen dia diriin gitu. Makanya dia dorong gila-gilaan, dia tanda kutip cetak duit dulu. Dan itu inflasi ratusan persen dulu. Ya bahkan ratusan 200, 300 dan sebagainya dulu. Tahun 1961, 1962, 1963 ini terjadi selama 5 tahun. Jadi rupiah itu udah pernah mengalami yang dialami sama beberapa negara-negara sekarang di masa kepemimpinan yang salah. Jadi dulu ya, kalau lu cek orang itu kerja pagi-pagi beli beras, besokannya itu harga berasnya itu udah berubah. Dan setelah di masa kepemimpinan Soekarno, beberapa tahun setelah itu Soeharto itu ambil alih. 1 tahun setelah itu rupiah itu didenominasi lagi, ya nolnya itu dicoret lagi. Jadi dalam kurang waktu 10-20 tahun ya, rupiah itu nolnya udah dicoret 2 kali, 3-nya. Jadi harus ya 1 juta, tapi gara-gara udah didenominasi ya 2 kali, dipotong nolnya juga, ya harusnya 1 juta, jadi 1 rupiah. Dan pattern ini sebenarnya terjadi di beberapa negara-negara. Kalau kita lihat sekarang kayak Venezuela ya, itu udah inflationnya itu udah went off the roof banget.
Kita lihat di Argentina itu happening juga, di Zimbabwe ya tahun 2008. Semuanya itu terjadi sekarang ya, tapi di Indonesia itu sebenarnya udah terjadi dulu ya tahun 1960-an. Dan setelah era Soekarno ya, terusnya Soeharto kan take over gitu. Ini eranya itu kan 5 tahun inflation berturut-turut, hyperinflation kan, ratusan persen gitu ya. Jadi Indonesia tuh udah happening dulu. Terusnya Soeharto ini berhasil take down ya inflationnya. Jadi warga-warga pada saat itu jadi memuji. Orang itu dulu menilai Presiden Soeharto ya itu membawa stabilitas ke dalam negara. Tapi yang mereka nggak nyadar ini devaluasi secara diam-diam. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto dulu ya, itu rupiah ya memang nggak didenominasi, tapi didevaluasi sebanyak 4 kali dalam range 15 tahun dia memimpin. Jadi tahun 1971 ya itu devaluate gila-gilaan, 1978 itu juga devaluate gila-gilaan, dan ini datanya itu verifiable, lu bisa cek di Bank Indonesia. Jadi lu bisa lihat ya kalau mata uang kita rupiah itu melemah ya gila-gilaan ya dari 20 sampai 30 tahun ya, range-nya cuma dari tahun 1960-an ya sampai beberapa tahun setelah itu rupiah ini udah nolnya udah dicoret 2 kali, terusnya udah didevaluasi berkali-kali. Jadi sekarang ya kalau rupiah kita itu nggak dicoret 2 kali nolnya, ini udah triliun atau miliar ya rupiah Indonesia. Jadi 1 juta sekarang itu nolnya itu harus ada ekstra 6 seharusnya kalau nggak dicoret 2 kali. Tapi sayangnya ya semua orang itu nggak gali ke daerah sejarah seperti ini. Semua orang itu nggak begitu nyadar ya. Kenapa? Karena yang mereka makan, yang mereka beli ya itu cuma warteg, kayak nasi goreng, apapun itu nggak berasa ya, itu makanan tanda kutip murah ya. Mungkin kalau dia naik 10% itu masih oke. Tapi ketika lu pengen beli elektronik ya, misalnya lu pengen beli gadget gitu, lu pengen beli rumah, lu pengen sekolah gitu ya, pendidikan, lu pengen kesehatan ya, kesehatan itu naik gila-gilaan dibandingkan dengan CPI, dibandingkan dengan inflasi. Semua orang itu diedukasi kalau fiat money ya kayak US dollars dan sebagainya itu aman. Padahal ya cuma butuh 1 kali round untuk pemerintahnya itu tanda kutip fuck up. Jadi pemerintahnya itu ngaco ngurusnya. Terusnya kita bisa lihat kayak tahun 1960-an lagi terjadi ya, dimana denominasi terjadi 2 kali, devaluasi itu terjadi 4 kali. Cuma butuh 1 kali decision salah aja ya. Ini bisa bikin fiat currency ini melemah gila-gilaan ya. Tahun 97-98 ya, rupiah itu melemah 85% cuma dalam 11 bulan. Fun fact. Ini data ya, di Juli 1997 ya, rupiah itu 2.400 ya. 11 bulan setelah itu ya, rupiah itu 16.000. Jadi kalau lu punya purchasing power 100 juta ya di tahun 1997 ya, 11 bulan setelah itu ya, uang lu itu sisa kurang lebih 15 juta purchasing powernya. Dan gue pengen kasih tau ke kalian sini ya, setiap keterjadian krisis seperti ini adalah tangga buat kalian naik. Ini adalah sebuah opportunity yang kalian bisa lihat. Ini bukan kita manfaatin orang lagi susah, tapi ketika lagi ada krisis terjadi ya, banyak orang yang hidupnya itu berubah, termasuk gue pribadi. Contohnya kayak pada saat COVID ya, gue mungkin belum merasain tahun 98 ya, karena gue masih belum lahir pada saat itu. Tapi COVID itu merubah hidup gue. Di saat COVID ya, US dollar itu dicetak. 40% dari US dollar yang beredar sekarang itu dicetak. Gila-gilaan. Dan itu menjadi opportunity ya, dimana uang itu sangat banyak yang beredar ya buat kita ambil. Tahun 97-98 ya itu terjadi hyper crisis gila-gilaan ya, rupiah itu melemah 85% ya dalam 11 bulan. Terus ya BI ini kan ngelakuin intervensi. Ya kan, terusnya rupiah itu mulai cooling down lagi dan semua orang itu lupa ya dari tahun 2000 sampai 2012. Tahun 2000 sampai 2012 ya rupiah itu cenderung stabil. Kenapa? Karena terjadinya commodity boom pada saat itu. Tapi kita lihat ya dalam sejarah ya 2013 itu The Fed itu ngelakuin tapering QE namanya, quantitative easing ya, dimana The Fed ini melakukan cetak uang yang ekstrim. Dan ketika superpower country ya alias US dollars ini melakukan sebuah kebijakan atau melakukan sebuah action ya, bank action gitu ya, ini akan berpengaruh ke emerging countries ya kayak Indonesia. Indonesia itu melemah ya. Dulu rupiah itu bisa melemah sampai 30% ya di tahun 2013-an. Jadi kalau kita cek ya sepanjang sejarah dari tahun 1960-an ya, masa kepemimpinan siapa, ini cuma butuh 1 atau 2 kali decision yang nggak bener. Dan rupiah atau fiat currency lah kita ngomongnya, itu nggak pernah stabil ya. Kita lihat sepanjang 20 sampai 30 tahun belakang ya, ini selalu terjadi krisis. Kalau kita lihat era sekarang ya, rupiah itu stabil tanda kutip di 16.000 sampai 17.000 terkontrol gitu. Tapi gue percaya ini cuma butuh 1 kali dorongan krisis ya, atau 1 kali decision nggak bener. Ini rupiah ini akan ke 20.000 sebelum tahun 2030. Jadi kalau kalian cek dulu ya, ada namanya Bretton Woods Meeting ya, ini tahun 1944 ya. Jadi semua negara itu bersepakat ya kalau US dollar ini bakal jadi world reserve currency ya. Jadi semua currency ini bakal berbanding ya, berdependent dengan US dollar. Dan US dollar ini ya, ini bakal bergantung dengan gold, di back sama gold. Jadi kalau orang itu pengen cetak banyak USD ya, mereka itu harus pegang gold sebagai jaminannya. Jadi nggak bisa sekedar cuma lu cetak aja duit sebaik-baiknya. Ini sebenarnya gue pernah discuss lebih lanjut di sejarah uang. Jadi lu bisa cek video gue yang sebelah situ kalau kalian pengen tahu detailnya. Tapi intinya setelah 1971, semua reserve currency itu udah nggak ada backingannya. US dollar itu dicopot ya sama Presiden Nixon pada saat itu. Makanya namanya itu Nixon Shock.
Jadi US dollar itu udah nggak perlu di-back sama gold ya, pemerintah itu udah bisa cetak duit sebaik-baiknya. Tapi dulu itu masih ada yang namanya itu fractional reserve banking. Jadi dulu ya US itu harus store 10% dari duit nasabah. Ya, baru mereka itu boleh nge-loan gitu. Tapi sejak tahun 2020 ya, The Fed ini kurangin reserve currency requirement ke 0%. Jadi sejak saat itu ya, sekarang ya semua jenis keuangan itu udah dari angin cetakannya. Makanya sebenarnya ya buat rupiah atau buat fiat currency ini inflasi gila-gilaan atau melemah gila-gilaan, ini cuma butuh 1 atau 2 kali decision buat pemerintah atau government luar ya ngelakuin oke gue pengen cetak duit gitu ya pada saat marketnya lagi krisis. Dan biasanya setiap kali krisis ya pemerintah itu cetak duit atau melakukan QE dan currency itu bakal melemah. Ada data ya dari DJPRR bahwa 14-20% dari surat Indonesia ya utang Indonesia itu dipegang sama asing. Dan ketika mereka itu nggak merasa confident terhadap Indonesia ya mereka jual, maka IDR atau rupiah ini bakal melemah. Dan sebenarnya kapan sih ini jual ya? Indonesia itu bisa perform sebaik-baiknya, tapi asing jual atau enggak ini nggak bergantung sama Indonesia terkadang ya, tapi bergantung itu sama US countries. Jadi ketika the Fed ya atau pemerintah bank sentral dari US ya itu melakukan yang itu Fed rate ya hike gitu ya. Jadi suku bunga itu dinaikin atau turunin ya. Maka ini yang akan mempengaruhi ya bahwa investor asing ini bakal jual dari bonds ya di Indonesia atau enggak. Dan ketika the Fed ini naik turun suku bunga, ini bakalan ngaruh ke rupiah. Jadi kan udah paham sini ya, kalau rupiah ya itu influence-nya itu bukan gara-gara Indonesia sendiri ya, tapi ketika negara lain itu membuat kebijakan ya, suatu kebijakan, ini rupiah ini bakalan terpengaruh juga. Jadi apa sih sebenarnya solusi buat kita nggak kehilangan uang kita atau purchasing power kita? Karena kalau bisa lu tabung 100 juta di 1998 kayak awal video ini gue sebut ya, di tahun 2026 sekarang duit lu itu sisa kurang lebih berkurang 85%, sisa 15-an juta. Gue ada 3 tier solusinya ya. Jadi cara menyimpan duit itu ada 3 cara ya. Yang pertama itu simpan fiat only ya, dimana ini bakal melemah gila-gilaan gitu ya. Yang kedua ya, lu simpan di dalam bonds suatu negara. Bedanya ini lu bakal tetap melemah uangnya tapi lebih pelan aja ya. Jadi kalau mungkin lu simpan bonds dari 1996 ya sampai 2026 ya mungkin purchasing power lu itu nggak berkurang 85% ya, mungkin berkurangnya itu 50% gitu. Ya, tapi ini less risky ya. Lu bisa lebih aman gitu. Atau yang ketiga, lu berinvestasi dalam aset kelas ya. Lu berinvestasi dalam gold ya, lu berinvestasi dalam saham ya. Saham itu kan pada dasarnya kan harus cari yang return itu kenaikannya ya, itu lebih dari 10% setiap tahunnya. Karena jumlah uang yang dicetak ya, itu lebih penting daripada inflasi ya. Jadi kita bukan seharusnya lihat inflasinya itu berapa, tapi jumlah uang yang dicetak untuk sekarang itu berapa. Simply bet ke non rupiah assets ya, kayak kita ngomong US stocks gitu bisa ya, gold bisa, Bitcoin juga bisa ya, sebuah aset kelas yang baru. Dan kita lihat ya, kalau semua orang ya, elit-elit Indonesia tanda kutip yang super kaya ya, itu juga dari dulu nggak pegang holdingnya itu nggak, mayoritas portfolionya itu nggak besar dalam rupiah. Mereka itu besarnya itu dalam USD. Tujuan gue buat video ini bukan buat fearmonger kalian ya, bukan buat oh jangan pegang rupiah dan sebagainya. Tapi biar kalian aware ya, bahwa mata uang ya itu sifatnya itu akan terus melemah ya. Jadi kalau kita cek ya 30 tahun belakang rupiah itu melemah 85% ya secara purchasing power gitu. Inflation itu on the roof dan kita cuma butuh 1 kali pemerintahan untuk tanda kutip fuck it up gitu. Kita lihat sekarang rupiah itu memang stabil tapi kemarin tuh baru break ya dari high-nya ya 17.300 dan menurut gue ini akan hit 20.000 soon. Jadi kan harus segera investasikan uang kalian ya biar kalian tuh nggak kerja gila-gilaan. Karena gini, tujuan orang ya, tujuan the government ya itu bikin uang itu terus-terusan melemah ya dengan sengaja itu biar orang-orang itu bekerja. Karena ketika uang itu nggak melemah ya dan mereka itu bisa store duit di bank tanpa ada ya decreasing in value ya, maka orang ini nggak termotivasi lagi buat kerja.